Helamat tona iye. Shalom. Halo Bapak dan Mama, perkenalkan saya Heski dari tim unit KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2021 periode 4 di Desa Lobohede, Kecamatan Sabu Mesara, Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai cara pengolahan limbah tanaman kelapa menjadi arang briket sebagai salah satu bentuk bahan bakar alternatif. Selamat menyaksikan. Jutaan orang di seluruh Indonesia menggunakan bahan bakar dalam kesehariannya. Jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan tentu saja adalah minyak serta gas. Hal ini mengakibatkan ketersediaan sumber daya minyak dan gas di alam semakin berkurang, sehingga bahan bakar minyak dan gas semakin sulit dan mahal. Oleh karena itu, banyak pihak yang telah mencoba mengembangkan bahan bakar pengganti atau yang disebut juga dengan bahan bakar alternatif untuk bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Ditemukanlah salah satu cara menghasilkan bahan bakar alternatif ini, yakni dari pengolahan limbah hasil aktivitas manusia. Salah satu cara inovatif dan relatif mudah dalam penggunaan bahan bakar alternatif adalah dengan membuat arang briket dari berbagai bahan limbah. Salah satu bahan pembuatan arang briket terbaik adalah limbah dari tanaman kelapa. Bentuk limbah tanaman kelapa yang paling banyak dijumpai adalah tempurung kelapa atau disebut juga batok kelapa. Penggunaan arang briket dari bahan limbah tempurung kelapa dalam skala rumah tangga memiliki beberapa keunggulan, di antara lain sebagai pengganti bahan bakar minyak dan gas yang semakin sulit dan sedikit, ramah lingkungan dan aman digunakan di rumah. Abu yang dihasilkan arang briket sedikit sehingga lebih mudah dibersihkan. Asap arang briket sangat sedikit bahkan tidak berasap. Asapnya juga tidak beracun dan tidak membuat sesak bernapas. Nyala api yang dihasilkan arang briket bertahan lama, bisa menyala hingga 2-3 jam tanpa berhenti. Dan panas yang dihasilkan arang briket maksimal. Tanaman kelapa sendiri telah menjadi hasil perkebunan terbesar di Kecamatan Sabu Mesara, Kabupaten Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur. Banyaknya penggunaan tanaman kelapa yang ada pastinya juga akan menimbulkan banyaknya limbah tanaman kelapa. Selain sebagai bahan bakar alternatif, penggunaan limbah tanaman kelapa untuk bahan membuat arang briket juga merupakan bentuk pengolahan limbah yang menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan Sabu Rejua. Untuk membuat arang briket diperlukan beberapa bahan dan alat. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain limbah tempurung kelapa yang akan diolah, tepung kanji atau tepung sagu atau tepung tapioka yang sudah tidak terpakai, air, bisa air bekas ataupun air laut, serta bahan pembakar seperti sektok kayu yang diberi sedikit minyak tanah. Alat-alat yang diperlukan antara lain tong atau drum besi yang tidak terpakai dengan tutupnya jika ada, kain bekas yang sudah tidak terpakai, wadah untuk menampung arang kering tempurung kelapa, alat penumbuk seperti palu, alat pengaduk seperti sendok semen, dan wadah pencetak seperti kaleng bekas yang sudah dilubangi. Untuk membuat arang briket, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat arang tempurung kelapa. Langkah ini dilakukan dengan cara pembakaran limbah kelapa. Siapkan tong atau drum besi yang tidak terpakai, lalu bahan pembakar seperti sepotong kayu yang diberi minyak tanah tadi dibakar terlebih dahulu dan diletakkan di dasar tong atau drum besi. Setelah api menyala, limbah tempurung kelapa ditimbun hingga tong atau drum besi terisi penuh. Perlu diperhatikan, saat membakar limbah tempurung kelapa, jangan menutup tong atau drum besi. Biarkan asap keluar agar pembakaran berlangsung cepat. Jika tong atau drum besi ditutup, pembakaran akan memakan waktu yang lama dan bisa mencapai setengah hari. Karena saat pembakaran tong atau drum besi tidak ditutup sehingga asap akan keluar, maka pastikan pembakaran limbah tempurung kelapa dilakukan di area yang tidak dekat dengan rumah warga. Tumpukan tempurung kelapa nantinya akan menyusut karena limbah di bagian bawah tong atau drum besi sudah mulai terbakar menjadi arang. Isi lagi dengan limbah tempurung kelapa yang tersisa hingga tong atau drum besi penuh kembali. Dari waktu pembakaran awal, diperlukan waktu sekitar 4-6 jam hingga seluruh tempurung kelapa terbakar habis menjadi arang dan api sudah mengecil. Setelah limbah tempurung kelapa terbakar semua, dilakukan pendinginan. Untuk pendinginan, tong atau drum besi ditutup menggunakan tutupannya jika ada, atau cukup dilapisi dengan kain bekas yang dibasahi air, bisa air bekas atau air laut. Untuk mempercepat pendinginan, bagian luar tong atau drum besi juga bisa disiram-siram dengan sedikit air laut. Setelah 4-6 jam pendinginan, tergantung dari banyaknya tempurung kelapa yang dibakar,
maka tong atau drum besi bisa dibuka dan arang kering diletakkan di wadah atau alas penampung yang telah disediakan, seperti ember, baskom, atau karung bekas. Umumnya, pembakaran ini akan menghasilkan arang kering seberat 3/10 berat limbah tempurung kelapa yang dibakar. Artinya, untuk setiap 10 kg limbah tempurung kelapa yang dibakar, akan dihasilkan sekitar 3 kg arang kering. Arang kering juga bisa diperiksa kualitasnya. Arang kering tempurung kelapa yang benar-benar matang akan berwarna hitam mengkilat. Suaranya nyaring saat diaduk atau dipukul dan mudah dipatahkan hanya dengan menggunakan tangan. Setelah mendapat arang, maka kita lanjutkan dengan membuat adonan arang briket. Untuk membuat adonan arang briket, dibutuhkan perekat agar arang nantinya bisa dicetak dan dibentuk. Kita bisa membuat perekat ini dari tepung kanji atau tepung sagu atau tepung tapioka. Berat tepung yang diperlukan adalah sebanyak 1/20 berat arang kering. Artinya, jika arang kering yang digunakan sebanyak 1 kg, maka tepung yang digunakan cukup 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tepung kanji atau sagu atau tapioka yang tidak terpakai dicampurkan dengan air secukupnya, bisa menggunakan air bekas. Campuran kemudian direbus sambil diaduk hingga teksturnya mengental seperti lendir. Arang kering hasil pembakaran di wadah dihancurkan dengan alat penumbuk seperti palu atau martil. Jika seluruh arang kering sudah hancur hingga menjadi seperti bubuk, kita bisa tambahkan perekat dari campuran tepung dan air. Lalu adonan arang diaduk menggunakan alat pengaduk seperti sendok semen atau sendok bekas hingga tercampur rata. Jangan khawatir jika tidak ada alat pengaduk, karena adonan juga bisa diaduk dengan tangan. Adonan arang briket yang sudah tercampur rata dengan perekat diambil segenggam, lalu dicetak menggunakan wadah pencetak, seperti kaleng bekas yang dasarnya sudah dilubangi, potongan pipa pendek, atau wadah pencetak lainnya. Adonan kemudian ditekan agar padat dan tidak berair. Menekan adonan bisa menggunakan alat penekan atau ditekan secara manual menggunakan tangan. Setelah ditekan, arang briket yang sudah padat dikeluarkan dan kemudian dijemur 2-3 hari. Lama penjemuran tergantung cuaca, sehingga jika cuaca kurang panas atau matahari kurang bersinar, butuh waktu dijemur hingga 5 hari agar benar-benar kering. Jika sudah kering, maka arang briket siap digunakan. Arang briket dari limbah tempurung kelapa ini sangat cocok digunakan untuk memasak atau memanggang bahan makanan di rumah, seperti ikan, daging, dan lainnya. Untuk menyalakan arang briket, bisa dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, pilih potongan kain atau kertas yang tidak terpakai, bisa juga dibasahi dengan minyak masak, minyak tanah, atau oli bekas, lalu bakar. Letakkan potongan yang terbakar di tempat memasak atau memanggang, lalu arang briket disusun di sekitar api. Potongan juga bisa ditambah agar api membesar. Tunggu hingga arang briket terbakar dan bisa digunakan untuk memasak. Selamat mencoba! Nah, jadi itu dia langkah-langkah pembuatan arang briket tempurung kelapa yang bisa Bapak dan Mama lakukan dan gunakan di rumah. Jadi, kalau Bapak dan Mama melihat adanya limbah tempurung kelapa, daripada dibuang atau dibiarkan, justru bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna seperti arang briket ini. Selain untuk mewujudkan penggunaan bahan bakar alternatif, Bapak dan Mama juga turut menjaga kebersihan dan keindahan Saburai Jua. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Mama karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan berkati. Hamingawo iye, sampai jumpa.